Broken up into smaller baby. Hey, I'm gonna waste my time on this piece of shit. Halo Sobat DRN Film 2, siap-siaplah karena kali ini kita akan membongkar sebuah alur cerita penuh dengan amarah dan pengorbanan. Kita akan menyaksikan sebuah film bullying yang akan membuat Anda tegang di kursi, menceritakan bagaimanakah seorang korban bullying memutuskan untuk bangkit dan melawan semua penindasan dengan kekuatannya. Jangan buang waktu lagi, mari kita tos dan let's go. Film dibuka dengan gambaran tiga remaja berantaran yang tampak ponga. Mereka adalah geng penindas yang dipimpin oleh Victor, seorang remaja yang seenak perutnya memalak dan mengganggu siswa-siswa lainnya. Sekolah bukanlah tempat aman bagi para siswa, terutama bagi Jimmy Chu, seorang bocah yang hampir setiap hari menjadi sasaran utama bully. Meskipun sering dihajar, Jimmy memilih untuk terus bersabar dan tidak pernah membalas. Jimmy memiliki dua sahabat karib yang selalu bersamanya, Roy dan Mona. Mereka bertiga adalah sahabat sejati. Di rumah, Jimmy memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Ayahnya yang melihat Jimmy minder karena perawakannya yang gemuk dan bau badan, berusaha menolong Jimmy agar lebih pede dan mendekati gadis-gadis di sekolahnya. Singkat cerita, saat Jimmy dan kedua temannya hendak berangkat sekolah, kelompok Victor tiba-tiba menghadang. Mona yang ketakutan langsung lari terbirit-birit. Kelompok Victor kemudian memaki dan memalak Jimmy dan Roy, meminta uang $100. Jumlah itu sangatlah besar bagi siswa sekolah. Karena Jimmy tidak punya uang sebanyak itu, Victor mengancam akan membicarakan lagi hal itu di sekolah nanti. Di sekolah, Mona juga tidak luput dari ancaman dan hinaan mereka. broken up into smaller baby. Hey, Setelah jam pelajaran usai, Jimmy mencoba menghibur Mona dan berjanji akan mentraktir teman-temannya hari itu. I'm fed up with these assholes. Nah, saat di kantin, Roy dan Mona terheran-heran melihat Jimmy makan dengan porsi yang sangat besar. Di tengah makan, Roy dan Mona mencoba menjodohkan Jimmy dengan seorang gadis bernama Clara yang mereka tahu terus saja memperhatikan Jimmy. Tiba-tiba saja Victor dan gengnya datang mengganggu makan siang mereka. Victor menagih $100 yang ia minta sebelumnya. Kericuan mereka membuat siswa lain terganggu. Saat Victor ditegur oleh salah satu siswa, ia malah memberontak dan menghina siswa tersebut dengan sebutan rasis. Melihat hal itulah, seorang siswa yang perawakannya lebih besar menghampiri Victor. Tentu saja Victor langsung ketakutan dan memilih kabur meninggalkan mereka. Saat Jimmy hendak pulang, ia kembali dihadang oleh Victor yang benar-benar kesal atas insiden di kantin. Victor terus memalak Jimmy, namun Jimmy yang merasa tidak memiliki hutang apapun menolak dengan tegas. Hal itu membuat Victor sangat marah. Ia pun menghajar Jimmy habis-habisan hingga seorang pemilik rumah di daerah itu keluar, serta menyuruh Victor cepat pergi. Pria yang menolong Jimmy itu adalah Pak Jaga. Pak Jaga membawa Jimmy ke rumahnya untuk diobati. Saat mengobati, Pak Jaga mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia ternyata adalah mantan petinju kelas berat yang telah mengenal seluk-beluk dunia tinju selama puluhan tahun. Mendengar hal itu, mata Jimmy pun berbinar. Ia langsung tertarik dan meminta Pak Jaga melatihnya agar ia bisa mengalahkan Victor dan menghentikan perundungan di sekolahnya. Pak Jaga awalnya menolak, merasa dirinya terlalu tua, namun ia setuju Jimmy akan dilatih oleh temannya. Look at me, I get my ass kicked. Yes. Setelah Pak Jaga mengantarkan Jimmy pulang, ibu Jimmy terkejut melihat luka lebam di wajah putranya. Pak Jaga pun menjelaskan bahwa Jimmy dihajar oleh temannya di depan rumah. Kedua orang tua Jimmy mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaga. I appreciate what you did, but Keesokan harinya, Jimmy datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Pak Jaga. Mereka pun memohon agar Pak Jaga mau melatih Jimmy. Akhirnya, Pak Jaga membawa mereka ke camp latihan milik sahabatnya, si Coach Max. Di gym ini, si Max ini langsung bersedia melatih Jimmy, asalkan Jimmy berjanji akan sungguh-sungguh berlatih. Esok harinya Jimmy berangkat latihan di antar Pak Jaga. Di sanalah Jimmy terlihat sangat serius dan antusias menguasai teknik-teknik tinju. Setelah sesi latihan, Pak Jaga kembali mengantar Jimmy pulang. Di jalanlah Jimmy mencurahkan isi hatinya kepada Pak Jaga, menceritakan bagaimana ia terus dipaksa membayar $100 dan dibully oleh si Victor. Pak Jaga kemudian menyarankan sebuah siasat cerdik.
Jimmy harus mengiyakan permintaan Victor, bahkan menambahnya menjadi $200, asalkan Victor memberikan tempo waktu 1 bulan. Pak Jaga berharap saat batas waktu itu tiba, Jimmy sudah menguasai bela diri dan bisa balik menghajar Victor tanpa perlu membayar uang sepeser pun. Well, we need at least a pound. But if he waits a little bit, Keesokan harinya Victor mendatangi Jimmy untuk menagih uangnya sesuai rencana. Jimmy minta waktu tempo 1 bulan dan berjanji akan membayar 2 kali lipat. Victor pun termakan umpan dan menyetujuinya. Don't. Setelah sepulang sekolah, Jimmy kembali ke gym untuk berlatih. Namun pada hari berikutnya semangat Jimmy menurun drastis. okay, come on now. Pivot on your back foot, right hand. Pukulannya semakin lemah dari hari kemarin. Jimmy mendapat teguran keras dari Max. Jimmy mengakui bahwa dirinya sangat kelelahan dan tidak punya energi. Coach Max pun kemudian mengadu kepada Pak Jaga tentang kurangnya semangat Jimmy. Pak Jaga memahami itu dan memutuskan untuk berbicara kepada Jimmy. Saat mengantarkan Jimmy pulang, Pak Jaga bertanya mengapa semangatnya merosot. Jimmy menjawab dengan keputusasaan. Ia merasa semua ini sia-sia, ia gendut, lemah, dan mustahil bisa melawan Victor dalam waktu 1 bulan. Jimmy bahkan mengatakan ia rela dibully seumur hidup. Mendengar hal itu, Pak Jaga tidak tinggal diam. Ia terus memberikan semangat, mendesak Jimmy agar tidak gampang menyerah. Motivasi dari mantan petinju kelas berat itu membangkitkan tekad Jimmy. Keesokan harinya Jimmy dan teman-temannya kembali didatangi kelompok Victor. Victor terus memaki dan membuli mereka. Memaksa Jimmy segera memberikan uang $200-nya. Victor mengancam jika Jimmy mengingkari janjinya, ia dan teman-temannya akan dihabisi satu persatu. Melihat Mona dipukuli oleh Victor, amarah Jimmy pun memuncak. Ia tidak tega melihat teman-temannya diperlakukan seperti itu. Rasa sakit melihat Mona menjadi korban justru menjadi bahan bakar terbesarnya. Jimmy kini semakin bersemangat dan bertekad baja untuk menghajar Victor. Setelah insiden itu di mana ia melihat Mona dipukuli, Jimmy kembali ke camp latihan Coach Max dengan semangat dan membara. Hari itu ia berlatih sangat keras hingga tak sengaja mendaratkan pukulannya ke wajah coachnya. Pak Jaga dan Coach Max pun takjub melihat peningkatan semangat dan kekuatan yang tiba-tiba ditunjukkan oleh Jimmy. Esokan harinya di kantin sekolah, Jimmy bercerita kepada Roy bahwa ia akan menghajar Victor. Jimmy juga mengungkapkan bahwa ia berlatih tinju secara rahasia untuk bisa mengalahkan penindasnya. His money. Tiba-tiba Clara, gadis yang sempat memperhatikan Jimmy, mendatangi mereka dan mengajaknya berkencan. Clara mengundang Jimmy untuk datang ke pesta yang diadakan oleh temannya malam nanti. Karena merasa tidak enak, Jimmy pun mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, Jimmy berada di pesta bersama Clara. Mereka terlihat saling menyukai dan bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Ketika suasana sedang hangat, tiba-tiba anak buah Victor datang mengganggu. Namun Jimmy tidak takut lagi. Dengan nyali yang baru, ia langsung mengusir mereka. Jimmy kini telah memiliki keberanian untuk melawan kelompok Victor. Waktu pun terus berjalan. Latihan Jimmy di campnya membuahkan hasil. Ia kini dihadapkan pada porsi latihan bela diri yang lebih sulit. Namun Jimmy berhasil melewatinya dengan sangat baik. Tibalah tanggal jatuh tempo yang Jimmy janjikan kepada Victor. Victor langsung menemui Jimmy dan menagih uangnya sepulang sekolah. Saat di sekolah, Jimmy berkenalan dengan seorang pemuda bernama Vino. Vino pun mengetahui banyak hal tentang Jimmy, termasuk bahwa Jimmy selama ini berlatih di camp Coach Max. Jimmy pun keheranan. Tetapi Vino hanya memberikan semangat. Sayangnya percakapan mereka terdengar oleh salah satu anak buah Victor dan langsung melaporkannya kepada Victor. Mengetahui Jimmy sudah punya skill, Victor menyusun siasat licik. Ia memanggil seorang bernama Big John, seorang petarung yang dikenal brutal, untuk memberikan perhitungan kepada Jimmy sepulang sekolah. Namun Jimmy menghampiri Victor. Jimmy menjelaskan bahwa ia tidak akan memberikan uang $200 itu sama sekali. Sebaliknya Jimmy mengajak Victor untuk berduel 1 lawan 1. Victor mengatakan bahwa Jimmy harus menghadapi Big John terlebih dahulu sebelum melawannya. Namun ternyata Big John yang hendak datang ke sekolah itu sudah disekap oleh orang suruhan Vino. Tidak ada jalan lain, Victor pun terpaksa berduel dengan melawan Jimmy. Duel pun terjadi. Di awal pertarungan, Victor berhasil menjatuhkan Jimmy. Guys, crazy. Do you know how much trouble you can get in?
Namun Jimmy segera bangkit dan mengejar Victor dengan serangan balasan. Victor pun terpojok berusaha meminta bantuan teman-temannya. Namun Jimmy tidak sendirian, Roy dan Mona pun langsung maju melindungi Jimmy dan menghadapi para bodyguard si Victor ini. Pertarungan sangat sengit dan pada akhirnya Victor berhasil dikalahkan oleh Jimmy. Jimmy menghampiri Victor yang terkapar dan memintanya segera sadar. Mereka semua adalah teman dan Victor harus berhenti membuli orang lain. Victor berusaha bangkit, namun ia tidak sanggup lagi melawan dan terkapar di lantai. Semua kejadian heroik ini pun sampai masuk berita nasional, menyebar ke seluruh kota. Orang tua Jimmy yang mengetahui hal itu sangat bangga kepadanya. Pada akhirnya, Jimmy dan teman-temannya menjadi jagoan sekolah yang disegani namun sopan sekali. Film pun tamat. Nah, sobat DRN Film 2, bagaimanakah tanggapan Anda melihat perjuangan Jimmy yang rela dihajar demi keberanian? Kisah bullying ini memang sering terjadi di kehidupan nyata, termasuk di sekolah-sekolah di Indonesia. Pesan yang dapat kita ambil, jangan pernah membuli orang lain. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah merasa paling sempurna atau paling kuat. Ingat, keberanian sejati adalah ketika kita berani bangkit dan melawan ketidakadilan dan melawan kemalasan serta perbuatan buruk dari diri kita, bukan menciptakan ketidakadilan. Menurut kalian, apakah Victor akan benar-benar berubah setelah dikalahkan Jimmy? Tuliskan komentar dan analisa kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan bongkar tuntas film-film penuh aksi lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.